Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Iki dan Ara. Saya Iki akan berbagi sedikit info tentang tempat wisata yang berada di Banten, yaitu Masjid Agung Banten. Mari kita lanjut dan tonton videonya. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini terletak di Banten Lama, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Masjid ini adalah salah satu dari sedikit peninggalan yang tersisa dari bekas kota kuno Banten, pusat perdagangan paling makmur di Indonesia, setelah jatuhnya Kesultanan Demak pada pertengahan abad ke-16. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552-1570, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat saja, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Ban Cut. Dua buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Di masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sultan Banten serta keluarganya, yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Sementara di sisi utara serambi selatan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin, dan lainnya. Masjid Agung Banten juga memiliki pavilion tambahan yang terletak di sisi selatan bangunan inti masjid ini. Pavilion 2 lantai ini dinamakan Tiamah. Berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur Belanda kuno, bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Chardel. Menara Masjid Agung dibangun pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1560. Tujuan dibangunnya menara ini yaitu sebagai tempat untuk mengumandangkan adzan serta tempat untuk memantau keadaan di Teluk Banten. Menara tersebut dibangun oleh arsitek asal Cina yaitu Cek Ban Cut yang diberi gelar Pangeran Wiradiguna oleh Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian direnovasi oleh Hendrik Lucas Chardel dari Belanda pada tahun 1683, dan pada saat itulah masuk pengaruh budaya Eropa yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh agama Buddha, yaitu dengan adanya Padma, bunga teratai, pada puncak menara. Bunga teratai adalah lambang agama Buddha. Sangat terlihat jelas akulturasi budaya yang kuat dalam komplek Masjid Agung Banten tersebut. Menara Masjid Agung Banten terletak di sebelah timur masjid. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter, dengan diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Untuk mencapai ujung menara, pengunjung harus melewati 83 buah anak tangga dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Dari atas menara ini, pengunjung dapat melihat pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai, karena jarak antara menara dengan laut hanya sekitar 1,5 km. Pada bagian atas pintu terdapat ornamen mirip peluru. Beberapa ahli berpendapat, pintu masuk menara dianalogikan dengan pintu masuk candi Hindu-Buddha. Puncak menara terdapat memolo atau mustaka, dibuat dari tanah liat bakar menyerupai bunga yang sedang mekar. Pengunjung yang ingin naik hingga atas menara, dapat melalui lorong tangga melingkar. Di dalam menara terdapat 4 bagian pintu dan bentuknya sama dengan pintu masuk menara. Bangunan menara terbagi atas 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan kepala. Berikut bagian-bagian dari menara tersebut. 1. Kaki menara. Bagian kaki menara berupa alas menara atau disebut lapik. Lapik berbentuk segi 8 terdiri dari 2 lapis. Lapis pertama tingginya 33 cm, lebarnya 2,40 m, dan panjang sisi lapik 5,92 m. Lapis kedua terletak di atas lapik pertama. Tingginya 27 cm, lebar 1,22 m, dan panjang sisi lapik 3,83 m. Lapik ini dilapis plesteran semen pada permukaannya dan di atas terdapat tubuh menara. 2. Tubuh menara. Bentuk tubuh menara segi 8 dan mengecil pada bagian atasnya serta pada dasar tubuh terdapat pelipit. Pintu masuk ke tubuh menara terdapat di sisi utara berukuran tinggi 188 cm dan lebar 66 cm dengan daun pintu dari perigi besi dan atasnya berupa lengkungan, dan di tengah lengkungan tersebut terdapat panel segi 4. Di depan pintu masuk terdapat tangga dengan 4 anak tangga dengan pipi tangga berbentuk 4 persegi. Dari kiri kanan pintu terdapat 3 tiang segi 8. Pada setiap sisi menara sejajar dengan pintu terdapat hiasan 4 persegi panjang,
12 buah, berjajar 4-4 ke samping dan 3 ke bawah. Di antara jajaran yang ke bawah ada bentuk bujur sangkar berjajar 3-3 ke samping dan 2 ke bawah. Di atas jajaran persegi panjang dalam posisi horizontal, terdapat hiasan tumpal di sekeliling tubuh menara, lubang-lubang yang melingkar seperti spiral, kemudian tumpal lagi, dan terakhir berupa pelipit. 3 kepala menara. Kepala menara terdiri dari 2 tingkat. Tingkat pertama berbentuk kubah dan mempunyai teras berbentuk segi 8, berpagar besi di sekelilingnya. Pada tingkat ini terdapat pintu yang menghubungkan dengan teras. Tingkat kedua merupakan kubah yang lebih kecil dari kubah tingkat 1, berbentuk bundar. Di sisi selatan terdapat pintu berukuran tinggi 180 cm dan lebar 44 cm, sedangkan sisi barat kubah terdapat ceruk-ceruk. Pada puncak menara terdapat memolo dari tembikar berwarna merah hati, berbentuk bunga yang sedang mekar dan bersusun 2. Di atas memolo terdapat penangkal petir. Menurut Pijper, 20 menara Masjid Agung Banten yang berbentuk segi 8 itu mengingatkan pada bentuk mercusuar, khususnya mercusuar Belanda. Saat ini ada bukti peninggalan mercusuar buatan Belanda di Anyer sebelah barat Serang dari abad ke-19, yakni bangunan mercusuar yang dalam beberapa hal memiliki kemiripan dengan menara Masjid Agung Banten. Bentuk tersebut lazim ditemukan di negeri Belanda, seperti segi 8, pintu lengkung bagian atas, konstruksi tangga melingkar seperti spiral, dan kepalanya memiliki 2 tingkat. Dari sini, banyak pendapat yang menyimpulkan bahwa pembangunan menara segi 8 dan beberapa tiang penyangga atap masjid yang juga bersegi 8 dipengaruhi arsitektur Belanda. Namun menurut Hatta Kurdi, masjid ini dibangun jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Belanda masuk ke Banten pada tanggal 22 Juni 1596 m, sementara masjid ini dibangun pada tahun 1566 m. Ada juga pendapat lain, bahwa ini pengaruh dari ajaran agama Buddha yang memiliki 8 dewa penguasa 8 penjuru mata angin. Tapi Hatta Kurdi lebih sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa segi 8 pada menara dan ke-24 tiang penyangga atap masjid itu merupakan ide cerdas dari Raden Sepat. 8 itu merupakan hasil pembagian dari 24 dibagi 3. Ke-24 tiang itu simbol waktu, 24 jam. Sementara 3 adalah simbol dari ibadah, Aisyah dan istirohah. Jadi, pesan yang ingin disampaikan, agar umat Islam bisa memanfaatkan waktu seadil-adilnya untuk ketiga hal tersebut yang masing-masing memiliki alokasi waktu sebanyak 8 jam. Nah, itulah tadi, sedikit info tentang wisata di Banten yaitu Masjid Agung Banten. Semoga teman-teman semua dapat terhibur dan lanjut nonton video-video berikutnya. Sebelum pamit jangan lupa like, komen, subscribe dan share serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian dapat nonton video-video selanjutnya. Saya Iki, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.